Selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua sehat dan selalu dalam lindungan kasih Tuhan, sehingga tetap semangat dalam belajar di rumah. Pada kesempatan ini, perkenankan saya, Yuliana Trirahayu, atas nama Musyawarah Guru Mata Pelajaran Matematika Kabupaten Sragen, menemani kalian belajar di rumah untuk materi segitiga. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ternyata banyak benda-benda di sekitar kita yang berbentuk segitiga ya. Dapatkah kalian sebutkan benda-benda lain di sekitarmu yang berbentuk segitiga? Benar sekali. Masih banyak benda-benda lain di sekitarmu yang berbentuk segitiga. Sudahkah kamu paham pengertian segitiga? Ya, segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Perhatikan gambar segitiga ABC tersebut. Gambar di samping disebut segitiga ABC dengan titik sudut A, B, dan C. Sisi A atau sisi BC adalah sisi yang berada di depan sudut A. Sedangkan sisi B atau sisi AC adalah sisi yang berada di depan sudut B. Dan sisi C adalah sisi yang berada di depan sudut C atau bisa juga disebut sisi AB. Yang kedua, kita akan pelajari jenis-jenis segitiga. Tentu waktu di SD, kalian sudah mengenal jenis-jenis segitiga. Berdasarkan besar sudutnya, segitiga dibedakan menjadi segitiga siku-siku, segitiga tumpul, dan segitiga lancip. Masih ingatkah kalian pengertian masing-masing segitiga tersebut? Pintar sekali. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku atau besarnya 90 derajat. Segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya lebih besar dari 90 derajat. Sedangkan segitiga lancip adalah segitiga yang ketiga sudutnya kurang dari 90 derajat. Berdasarkan panjang sisinya, segitiga dibedakan menjadi 3 jenis juga. Ada segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sebarang. Masih ingatkah kalian? Ada berapa banyak sisi segitiga yang sama panjang pada segitiga sama kaki? Lalu, segitiga sama sisi adalah? Pintar sekali. Saya tahu pasti kalian masih ingat pengertian jenis-jenis segitiga tersebut. Baik, untuk segitiga siku-siku, ada segitiga siku-siku sama kaki dan segitiga siku-siku sebarang. Tetapi, tidak ada segitiga siku-siku yang sama sisi. Begitu juga segitiga tumpul. Ada segitiga tumpul sama kaki dan segitiga tumpul sebarang. Tetapi tidak ada segitiga tumpul sama sisi. Sedangkan untuk segitiga lancip, ada segitiga lancip sama kaki, segitiga lancip sama sisi, dan segitiga lancip sebarang. Apakah kalian sudah dapat memahami jenis-jenis segitiga? Untuk mengecek pemahaman kalian, coba kalian sebutkan jenis-jenis segitiga berikut. Pada gambar ini terdapat 6 buah segitiga. Coba kalian sebutkan satu persatu jenis dari segitiga-segitiga yang ada pada layar ini. Pintar sekali. Gambar yang pertama ini adalah segitiga lancip sama sisi.
Benar. Lalu gambar yang kedua adalah segitiga, lancip, sama kaki. Yang ketiga, segitiga, lancip, sebarang. Betul sekali. Yang keempat, segitiga, siku-siku, sebarang. Lalu yang kelima, segitiga tumpul, sebarang. Dan yang keenam, segitiga lancip, sebarang. Jumlah sudut dalam segitiga. Pada segitiga ABC sebarang selalu berlaku besar sudut A ditambah besar sudut B ditambah besar sudut C sama dengan 180 derajat. Sifat-sifat segitiga. Sifat yang pertama, jumlah panjang dua sisi selalu lebih besar dari panjang sisi ketiga. Contohnya pada segitiga ABC berikut ini. Panjang sisi A ditambah panjang sisi B akan selalu lebih besar daripada panjang sisi C. Begitu juga panjang sisi A ditambah panjang sisi C akan lebih besar daripada panjang sisi B. Dan panjang sisi B ditambah panjang sisi C lebih besar daripada panjang sisi A. Sifat segitiga yang kedua adalah sudut dan panjang sisi segitiga berbanding lurus. Sudut terbesar menghadap sisi terpanjang dan sudut terkecil menghadap sisi terpendek. Contohnya pada segitiga ABC berikut ini. Sudut terbesarnya adalah sudut C. Sudut C ini berada di depan sisi yang terpanjang, yaitu sisi C. Sudah pahamkah kalian? Sifat segitiga yang ketiga adalah besar sudut luar segitiga sama dengan jumlah sudut dalam yang bukan pelurusnya. Perhatikan gambar segitiga ABC berikut ini. Yang dimaksud sudut dalam segitiga di sini adalah sudut CAB, sudut ABC, dan sudut ACB. Sudut luar yang tampak pada gambar adalah sudut CBD dan sudut CAE. Masih ada satu sudut luar segitiga yang tidak tampak dalam gambar. Kalian sudah tahu bukan? Baik, dari sifat tersebut, kalian bisa mencari besar sudut CBD dengan cara menjumlahkan besar sudut CAB ditambah dengan besar sudut ACB. Mudah sekali bukan? Jika kalian sudah paham, tentu kalian bisa mengisi titik-titik berikut. Besar sudut CAE sama dengan titik-titik ditambah titik-titik. Pintar sekali. Untuk mencari besar sudut CAE, kalian bisa menambahkan besar sudut ABC dengan besar sudut ACB. Selanjutnya, perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama, besar dua sudut sebuah segitiga masing-masing 34 derajat dan 52 derajat. Tentukan jenis segitiga tersebut. Perhatikan bahwa segitiga tersebut sudah diketahui dua buah sudutnya. Maka untuk menentukan jenis segitiga, kita harus mencari besar satu sudut yang belum diketahui, bukan? Perlu kalian ingat, jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. 34 derajat ditambah 52 derajat ditambah sudut yang belum diketahui atau disebut X adalah 180 derajat.
Sehingga kita dapatkan 86 derajat ditambah X sama dengan 180 derajat. X sama dengan 94 derajat. Karena salah satu sudut pada segitiga tersebut lebih dari 90 derajat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Contoh soal yang kedua, perhatikan gambar berikut. Diketahui sudut CBD 112 derajat. Tentukan besar sudut A. Perhatikan segitiga ABC ini adalah segitiga sama kaki. Dengan panjang sisi AC sama dengan panjang sisi AB. Sehingga besar sudut ABC sama dengan besar sudut ACB. Karena saling berpelurus, besar sudut ABC ditambah besar sudut CBD sama dengan 180 derajat. Sehingga kita bisa mencari besar sudut ABC sama dengan 180 derajat dikurangi 112 derajat. Kita dapatkan sudut ABC besarnya 68 derajat. Baru kita bisa mencari besar sudut A. 180 derajat dikurangi 2 kali 68 derajat. Sehingga kita dapatkan besar sudut A 44 derajat. Sudah paham bukan? Oke. Selanjutnya, silakan kalian catat latihan soal berikut. Kemudian kerjakan setelah kalian selesai mengikuti pembelajaran ini. Jangan lupa untuk menuliskan jawaban kalian pada komentar atau mintalah Bapak Ibu guru kalian untuk mengoreksi jawabanmu ya. Sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, silahkan simak pesan-pesan berikut ini. Salah satu cara ampuh menjauhkan diri dari virus corona adalah dengan cuci tangan pakai sabun. Karena sabun apapun dapat membinasakan virus. Kok bisa ya? Pada dasarnya, virus itu terbungkus oleh lapisan protein dan lemak. Nah, lemak kan gampang menempel di tangan. Jadi kalau hanya cuci tangan pakai air saja, virus masih akan tetap hidup. Penjelasannya cukup sederhana. Bayangkan bahwa lemak cair itu adalah minyak. Kemudian, tuangkan minyak ke dalam air dan aduk rata. Apa yang terjadi? Minyak tidak larut, dia tetap mengambang. Seperti di permukaan air. Nggak hancur tuh. Tapi coba deh, tambahkan sabun. Apa yang beda? Minyaknya larut, alias tercerai-berai oleh air sabun. Itulah hebatnya sabun. Karena sabun punya dua molekul, yang satu tertarik pada air, yang satu lagi tertarik pada lemak. Jadi, saat kita cuci tangan pakai sabun, molekul sabun akan menempel di virusnya. Kemudian, sabun akan menarik lapisan luar virus hingga hancur. Otomatis, virusnya nggak bisa bertahan hidup dan mati seketika. Tinggal dorong deh bangkai virusnya dengan air yang mengalir. Ingat ya, cuci tangan pakai sabun dengan baik dan benar. Baik adik-adik, sudah siap untuk melanjutkan pembelajaran kita? Selanjutnya kita akan mempelajari keliling dan luas segitiga. Keliling segitiga sama dengan jumlah panjang sisi-sisi segitiga. Contohnya, pada segitiga ABC berikut, kita bisa mencari kelilingnya dengan menjumlahkan panjang sisi A ditambah panjang sisi B ditambah panjang sisi C. Contoh soal.
Segitiga ABC sama kaki memiliki panjang AB sama dengan AC sama dengan 12 cm dan panjang BC 9 cm. Tentukan keliling segitiga tersebut. Mudah sekali bukan? Caranya kita hanya tinggal menjumlahkan panjang ketiga sisinya, yaitu 12 ditambah 12 ditambah 9 cm sama dengan 33 cm. Apakah kalian sudah memahami cara menentukan keliling segitiga? Mudah sekali bukan? Selanjutnya kita akan membahas tentang luas segitiga. Amatilah masalah berikut ini. Seorang nelayan ingin mengganti layar perahunya dengan jenis kain yang lebih tebal agar mampu menahan angin. Bahan kain yang tersedia berbentuk persegi dengan ukuran panjang 10 meter. Sesuai ukuran kayu penyangga kain layar perahu sebelumnya, nelayan tersebut harus memotong bahan kain layar dari mulai titik tengah salah satu sisi kain menuju 2 titik sudut permukaan kain tersebut. Pertanyaannya, berapa luas permukaan layar perahu tersebut? Berapa luas kain yang tersisa? Untuk dapat menjawab permasalahan tersebut, kalian harus memahami rumus luas segitiga, bukan? Persiapkan terlebih dahulu alat tulis yang diperlukan agar kalian dapat lebih memahami rumus ini. Di antaranya pulpen, kertas berpetak, penggaris, dan gunting. Kemudian silahkan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, gambarlah 2 buah segitiga siku-siku yang kongruen pada kertas berpeta. Tahu apa itu segitiga siku-siku yang kongruen? Ya, segitiga siku-siku yang bentuk dan ukurannya sama. Kemudian potong menurut sisi-sisinya. Tentukan mana sisi alas dan tinggi segitiga. Pada gambar ini, saya ambil alasnya yang ini dan tingginya yang ini. Bolehkah dibalik adik-adik? Boleh, kalian bisa menganggap ini alasnya, ini tingginya. Susun kedua segitiga tersebut sehingga membentuk persegi panjang. Dapatkah kalian mengikuti langkah-langkah ini? Oke. 2 segitiga digabung sudah membentuk persegi panjang, di mana alas segitiga sama dengan titik-titik persegi panjang, dan tinggi segitiga sama dengan titik-titik persegi panjang. Dapatkah kalian mengisi titik-titiknya? Pintar sekali, alas segitiga sama dengan panjang persegi panjang, dan tinggi segitiga sama dengan lebar persegi panjang. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan, karena luas rumus persegi panjang adalah panjang kali lebar, maka luas 2 segitiga adalah alas kali tinggi. Sehingga diperoleh rumus luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Yang baru saja kita bahas segitiga siku-siku. Bagaimana dengan segitiga sebarang? Ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, gambarlah sebuah segitiga sebarang dengan ukuran alas dan tinggi sebarang pada kertas berpeta. Sudah jadikah gambar kalian? Kemudian potong menurut sisi-sisinya. Tentukan mana sisi alas dan tinggi segitiga.
Perhatikan bahwa alas segitiga selalu merupakan sisi pada segitiga tersebut. Sedangkan tingginya adalah garis yang tegak lurus alas. Jadi tinggi segitiga itu tidak harus sisi segitiga. Contohnya jika saya ambil alasnya ini, maka tingginya ini. Bolehkah kalian mengambil alasnya yang miring ini? Boleh. Tingginya yang mana? Tentu garis yang tegak lurus dari sisi tersebut. Biar lebih mudah, kita ambil alasnya yang ini dan tingginya yang ini. Oke, kita lanjutkan. Kemudian potong menurut garis setengah tinggi. Tadi tingginya ada 1, 2, 3, 4 petak. Berarti jika kita potong menurut garis setengah tinggi, kita potong di sini tentunya. Bangun apa yang terbentuk? Pintar sekali. Ada segitiga dan segi 4. Bangun apa yang ini adik-adik? Iya, yang di atas segitiga, yang di bawah. Pintar sekali, trapesium. Pada bangun segitiga, potonglah menurut garis tinggi. Pada bangun segitiga, yang atas atau yang bawah? Oke, tentu saja yang atas. Kita potong menurut garis tinggi. Sudahkah kalian potong gambarmu? Kemudian bentuklah potongan tersebut menjadi persegi panjang. Nah, bangun apa yang terbentuk? Pintar sekali, persegi panjang ya. Ternyata luas segitiga sama dengan luas persegi panjang. Perhatikan bahwa lebar persegi panjang sama dengan setengah kali tinggi segitiga. Dan panjang persegi panjang sama dengan alas segitiga. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan, karena luas persegi panjang kali lebar, maka luas segitiga sama dengan alas kali setengah tinggi, atau setengah kali alas kali tinggi. Baik, setelah kalian memahami rumus luas segitiga, kita lanjut ke contoh soal. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Tentukan luas bangun tersebut. Ada gambar apa di situ? Oke, sebuah segitiga. Di sini saya ambil alasnya 12 cm dan tingginya 9 cm. Bolehkah dianggap alasnya yang 9 kemudian tingginya 12? Tentu saja boleh, tidak ada masalah bukan? Luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Sehingga kita dapatkan setengah kali 12 cm kali 9 cm sama dengan 54 cm. Bisa dipahami adik-adik? Contoh soal yang kedua. Diketahui luas dari sebuah segitiga yang alasnya 24 cm adalah 180 cm persegi. Tentukan tinggi segitiga tersebut. Alas segitiga atau A sama dengan 24 cm. Luas segitiga sama dengan 180 cm persegi. Perhatikan bahwa rumus luas adalah setengah kali alas kali tinggi. Sehingga 2 kali luas segitiga sama dengan alas kali tinggi. Berarti 2 kali 180 sama dengan 24 kali T. Sehingga T-nya sama dengan 360 dibagi 24. Benar sekali, tingginya 15 cm.
Bagaimana cara menentukan luas sebuah segitiga jika tidak diketahui alas dan tingginya, melainkan hanya diketahui panjang ketiga sisinya? Kalian penasaran bukan? Tetapi sebelum kita lanjutkan materi ini, silahkan simak pesan-pesan berikut ini. Teman-teman, sekarang aku sudah tahu loh apa yang dimaksud dengan jaga jarak. Ibu menjelaskannya padaku saat pulang dari pasar. Meskipun kita sedang dalam masa jaga jarak, beberapa orang dengan keperluan sangat penting diperbolehkan untuk keluar rumah. Misalnya para pekerja seperti petugas kesehatan, keamanan, kebersihan, dan pelayanan publik. Juga orang-orang seperti ibuku yang perlu ke pasar, ke apotik, atau juga ke puskesmas. Saat ibu di kendaraan umum, ibuku harus menjaga jarak dengan orang lain. Juga pada saat di pasar, ibuku menjaga agar tetap berjarak dengan orang lain minimal 1 meter. Hal ini untuk menjaga biar kalau ada orang yang batuk atau bersin, ibuku nggak kena percikan ludahnya. Karena kan tidak semua orang dengan virus corona menunjukkan gejala sakit. Dan jangan lupa untuk menerapkan etika batuk, yaitu menutup mulut dengan tisu atau sapu tangan maupun menggunakan siku bagian dalam. Ibuku juga pintar. Setiap kali habis menyentuh barang yang juga banyak disentuh oleh orang lain, ibuku menggunakan penyanitasi tangan. Tapi kalau ada keran buat cuci tangan pakai sabun, akan lebih bagus lagi sih. Barulah setelah ibu bersih-bersih badan, ibu bisa bersantai bersamaku dan ayah. Ingat ya, jaga jarak dan selalu jaga kebersihan. Baik adik-adik, kita lanjutkan ya. Jika ada sebuah segitiga yang hanya diketahui panjang sisi A, B, dan C-nya, maka kita bisa mencari luas segitiga dengan menggunakan rumus akar dari S kali S min A kali S min B kali S min C, di mana S adalah A ditambah B ditambah C dibagi 2 atau setengah keliling segitiga. Rumus ini akan dapat lebih kalian pahami saat kalian belajar matematika di SMA nanti. Sementara ini kalian cukup menggunakannya saja. Tapi jika penasaran, boleh kalian pelajari sendiri. Selanjutnya contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Tentukan luas bangun segitiga tersebut. Oke, pada segitiga ini, saya misalkan A-nya 8,5, kemudian B-nya 5, dan C-nya 10,5. Kita hitung S-nya dulu. 8,5 ditambah 5 ditambah 10,5, kemudian hasilnya kita bagi 2. Kita dapatkan 12 cm. Selanjutnya, kita cari luas menggunakan rumus luas yang tadi. Luas sama dengan akar dari S kali S min A kali S min B kali S min C. Luas segitiga sama dengan akar dari 12 kali 12 dikurangi 8,5, dikalikan 12 kurangi 5, dikalikan lagi 12 dikurangi 10,5. Sama dengan akar 441. Samakah dengan jawaban kalian? Kita dapatkan luas segitiga tersebut adalah 21 cm persegi. Sekarang latihan soal. Silahkan kalian catat soal-soal berikut. Jangan lupa dikerjakan. Yang pertama, keliling segitiga sama kaki DEF adalah 125 cm. Jika panjang DE sama dengan EF sama dengan 47 cm, tentukan panjang DF.
Lanjut ke soal yang kedua. Segitiga PQR mempunyai panjang sisi-sisi 6 meter, 8 meter, dan 10 meter. Tentukan keliling segitiga dan luas segitiga tersebut. Selanjutnya soal nomor 3. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Jika luas segitiga tersebut 105 cm persegi dan panjang AB sama dengan 14 cm, tentukan panjang BC. Sudah selesaikah kalian mencatatnya? Masih ada satu soal lagi loh. Ya, permasalahan yang tadi saya kemukakan di depan. Sudah selesaikah kalian mencatat apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal tersebut? Baik adik-adik yang hebat, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membantu kalian untuk lebih memahami materi segitiga. Tetap semangat belajar di rumah, selalu jaga kebersihan, sering-seringlah mencuci tangan, makan makanan bergizi, cukup istirahat, dan tak lupa selalu berdoa. Sampai jumpa lagi adik-adik.